Ibaratnya kau mustajab kau boleh kebulan kau boleh terima kau serta aulia serta keratua dan kesehatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Tabarakna wa fadilana saya baca bulan kalau kita kapi mata muka bulan sana dengan sahaja sahaja keluarkan bulan keluarkan dengan sahaja sahaja juga pemirsa kepada mengikuti salawatan mungkin paling enak Allah Subhanahu wa taala serta sekalian keluarga baras sehat selamat lanjut umur amin. Paling enak pada baras sehat selamat lanjut umur amin. Paling enak pada baras sehat selamat lanjut umur Allah amin. Paling enak terkabul sakapina hajat bercita-cita sakapina sekarang pese hajat takkan saya nyatakan yang paling enak tercapai terkabul ke Allah. Berarti palingan punya rezeki seterus dari sisi Allah serta palingan ke Allah ngapungan putra-putra sesaleh dan sesaleha yang kuana ke Rasulullah sebagai umatnya pada Allah syafaatna Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta palingan ke Allah jauhi dari balak sebahir jauhana dari balak sebatin palingan ke Allah jauhi dari balak sekene jauhana ke Allah dari balak seraja berarti palingan pada lanjut umur ke Allah pada anak umur ke bulan Ramadan tahun lagi sampai tahunnya amin 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 Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah semua jasa terkena dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan satu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis ini tertera di dalam kitab I'anatul Talibin juz awal halaman 6. Mungkin para jemaah atau para pemirsa sering mendengar hadis ini, namun tidak ada salahnya kita mengulang-ulang supaya kita memperkuat kesenangan dan kecintaan kita kepada salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan wa qaluhu alaihi salatu wassalam dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa katanya Nabi? Man aktsara minas sholati alayya. Man, siapa orang aktsara yang memperbanyak orang tersebut, yang memperbanyak minus sholati membaca salawat, seseorang yang banyak membaca salawat alayya katanya Nabi padaku, seseorang yang banyak membaca salawat pada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan katanya Nabi? Fi hayatihi, di dalam hidupnya orang. Jadi kita untuk hidup di dunia memperbanyak baca salawat atas Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mumpung masih hidup. Kemudian bagaimana orang yang hidup di dunia ini seperti kita sekarang ini, yang diamalkan, yang
bacakan siang hari, malam hari, pagi, sore, tengah malam, subuh, pertengahan malam, yang dibaca tiada lain salawat pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begitu, katanya Kanjeng Nabi, yang memperbanyak baca salawat pada saya waktu masih hidupnya, amara, maka memerintah. Siapa Allah jami'a makhlukatihi, akan ke semua beberapa makhluk Allah. Jadi katanya Rasulullah, seseorang yang banyak membaca salawat pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah, orang yang memperbanyak baca salawat pada saya, katanya Rasulullah, maka Allah Ta'ala memerintahkan pada semua makhluknya, jami'a makhlukatihi, akan semuanya beberapa makhluk Allah. Memerintahkan apa Allah kepada semua makhluknya ini? Ayastaghfiru lahu, untuk memintakan ampun kepada orang yang membaca salawat. Kita yang banyak membaca salawat waktu hidup seperti sekarang ini, semoga kita semuanya barakahnya salawat, panjang umur, amin Allahumma. Orang yang memperbanyak baca salawat waktu masih hidup seperti kita sekarang ini, itu Allah memerintahkan Allah kepada semua makhluk Allah untuk memintakan ampun terhadap orang tersebut. Jadi semua makhluk Allah memintakan ampun pada kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kapan itu? Ba'da mautihi, setelah matinya orang yang bersalawat tersebut. Kita nanti tahun berapa nantinya meninggal dunia, karena pekerjaan kita di dunia banyak baca salawat pada Rasulullah, maka Allah memerintah pada orang tersebut, pada makhluk, semua makhluk. Semuanya makhluk, katanya Allah. Ini yang meninggal ini banyak salawatnya terhadap Nabi Muhammad, seakan-akan begitu. Sekarang kamu memintakan ampun kepada aku, katanya Allah. Jadi berdoa semua makhluknya Allah disuruh mintakan ampun terhadap orang yang banyak baca salawat waktu hidupnya, setelah matinya nanti. Jadi misalkan kita setelah meninggal nanti, ya, yang punya anak yang saleh, punya keluarga yang bagus, ingat, karena orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu pertolongan orang yang tidak baik, menunggu pertolongan dari yang hidup, kiriman dari anak, cucu, keluarga-keluarga, kiriman, dibacakan Quran, surat Al-Ikhlas, Kulhu, dibacakan istighfar, dibacakan sholawat, khususnya karena sekarang berbicara tentang sholawat, dibacakan sholawat untuk orang yang meninggal, barulah dia tenang, dapatkan nikmat, dapat kesenangan di dalam kuburnya. Itu bagi orang yang punya anak yang soleh dan solehah, punya keluarga yang soleh dan solehah yang ingat kepada. Andaikan tidak ada yang ingat, ya tetap amalnya sendiri. Yang baik ya tetap dapatkan nikmat dari Allah, yang jelek ya dapatkan siksaan dari Allah yang menyiksa para malaikat dengan kubur. Namun tidak demikian bagi orang yang banyak baca salawat waktu di dunia, katanya Rasulullah, walaupun tidak ada satupun orang keluarganya yang ingat, tapi dia sering baca salawat waktu di dunia, banyak baca salawat terhadap Sayyiduna Muhammad waktu di dunia. Nah, Allah sendiri yang memerintahkan kepada semua makhluk untuk memintakan ampun, membacakan istighfar pada orang yang meninggal dunia,
yang banyak baca salawat waktu masih hidupnya di alam dunia. Itu keistimewaannya salawat. Itu keistimewaannya salawat. Jadi kita yang sudah banyak baca salawat sekarang masih hidupnya, tabungan untuk kita nanti supaya semua makhluk Allah memintakan ampun untuk kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya orang banyak baca salawat. Ini hadis Rasulullah SAW. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi orang yang banyak baca salawat waktu di dunia, setelah meninggalnya nanti semua makhluk Allah membacakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah, mendoakan kepada orang yang banyak baca salawat di dunia, mendoakan kepada orang yang meninggal tersebut yang banyak baca salawat di dunia. Jadi tabungan kita. Oleh sebab itu, mari kita usahakan, jangan malas-malas baca salawat terus, jangan lepas salawat. Basahilah bibir kita dengan bersalawat kepada Rasulullah. Bergetarlah bibir kita dan hati kita dengan getaran baca salawat terhadap Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan hidup dan bahagia serta senang, terkabul semua hajat dan cita-cita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dengan dibarakati salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keistimewaan salawat. Semoga kita termasuk orang yang senang membaca salawat, termasuk orang ahli salawat, termasuk yang senang dan bahagia tetap memperbanyak baca salawat pada Sayyidina Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.